Ya baik, ini saya akan mendemokan sistem dari inventory, di mana harus menggunakan login, di mana loginnya William, enter, passwordnya 1, tekan enter. Ini adalah login sebagai administrator. Login di dalam sistem ini terdapat beberapa login, di mana mereka nanti memiliki hak akses yang berbeda-beda. Di sini saya login sebagai administrator. Di menu file terdapat beberapa fitur, di antaranya di mana ada koneksi, di mana ada profil. Artinya adalah bahwa sistem ini nanti dapat diatur secara dinamis. Artinya untuk toko-toko yang berbeda dapat disetting dengan menggunakan menu profil. Sedangkan login history dan user control ini digunakan adalah untuk login history digunakan untuk melihat jejak atau history login dari karyawan kita atau dari user kita, sehingga nanti akan dapat diketahui data jam berapa dia login dan jam berapa dia logout. Sedangkan user control digunakan untuk mengunci dari user yang sedang aktif atau mengunci user atau karyawan yang memiliki hak akses ke dalam sistem. Fungsi ini digunakan nanti apabila kita akan melakukan proses open sehingga tidak akan mungkin terjadi manipulasi data. Baik, di data master ada data satuan, jenis barang, kategori data barang, data supplier. Kemudian di proses ada pembelian, update beli. Update beli digunakan untuk proses update data. Apabila ada retur, di sini ada update beli. Sedangkan penjualan untuk penjualan, sedangkan update jual digunakan untuk proses retur. Sedangkan pelunasan adalah bagaimana kita melakukan proses pelunasan terhadap pembelian kepada supplier. Sedangkan move stock adalah adanya perpindahan stok dari gudang ke apotek. Karena sistem ini terdiri dari dua stok. Apabila pembelian, maka stok akan masuk ke gudang. Kemudian nanti dari gudang, barang tersebut akan diambil untuk diletakkan di toko. Penjualan mengurangi stok dari toko. Baik, ini hanya preview sebentar saja. Sedangkan di laporan, ada laporan barang, supplier, stock name. Stock name ini paling penting karena ini akan mencetak untuk melihat kondisi stok toko yang ada di toko kita. Artinya nanti stok name ini akan diperiksa oleh karyawan dengan ditulis manual, sedangkan owner atau administrator akan menyesuaikan stok yang ada di toko dengan di sistem. Ada laporan pembelian, penjualan, sistem juga bisa mencetak faktur belum lunas, history pembayaran. Histori pembayaran digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan-kecurangan atau terjadinya miskomunikasi terhadap supplier. Oke, kita lihat proses. Saya contohkan satu proses yaitu pembelian. Di sini pembelian terdapat tiga jenis, ada cash, ada kredit, ada konsinyasi. Konsinyasi maksudnya adalah yaitu titip jual. Artinya kita tidak perlu membeli barang kepada supplier, tetapi supplier menitipkan barang kepada kita. Nanti apabila barang itu sudah terjual, baru kita akan melakukan pembayaran kepada supplier. Maka saya menyediakan tiga fitur. Saya tes saja kredit. Saya tekan enter, saya pilih dispenser. Enter, saya isi 2 misalnya. Kemudian saya beli lagi. Saya beli lagi rice cooker. Saya isi 1. Saya tekan enter. Kemudian saya tekan escape, saya cari. Saya membeli barang ini dari supplier mana? Dari PT Jaya Mandiri. Kemudian saya isikan nomor faktur Jaya Mandiri. Ya, saya tekan enter, simpan. Ya. Maka sistem langsung mencetak tanda terima faktur pembelian. Ini kita gunakan adalah untuk menahan faktur mereka. Ketika kita membeli barang dari supplier, maka faktur supplier kita tahan dan tanda terima faktur pembelian ini yang kita berikan kepada supplier. Artinya adalah tanda terima ini sebagai bukti dari sales mereka bahwa barang sudah diantar ke kita, dan tanda terima ini juga yang dijadikan landasan bagi mereka untuk melakukan penagihan kepada kita. Baik, ini saja preview dari sistem karena fiturnya banyak. Oke, terima kasih. Semoga berminat.